membersihkan menambah keimanan kita, menyejukkan hati kita, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota yang terhormat, dan hadirin yang termuliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan fraksi terhadap nota bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian nota bupati terhadap rancangan undang daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Wakil Bupati, pimpinan, anggota DPRD dan hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maksud dan tujuan disusunnya nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang struktur APBD dan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam tahun 2023 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaannya. Dalam menyikapi nota pengantar Saudara Bupati mengenai rancangan APBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan pada tanggal 29 September tahun 2022, tentunya kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang memiliki salah satu tugas mengawasi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan profesional menilai bahwa penjelasan tentang raperda tersebut menjadi sangat penting mendapat pengawasan. Berkaitan dengan hal ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memiliki beberapa catatan yang perlu disampaikan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pandangan umum ini. 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah daerah agar APBD tahun 2023 harus difokuskan pada fungsi prioritas pendidikan, kesehatan, UMKM, pengembangan pariwisata, perlindungan sosial sepanjang hayat, dan infrastruktur untuk mendukung mobilitas, konektivitas, dan produktivitas. 2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga berharap pada Saudara Bupati upaya untuk perwujudan e-government secara serius dilaksanakan. Penggunaan website agam.go.id sebagai website resmi pemerintah daerah Kabupaten Agam diharapkan lebih optimal agar membantu transparansi dalam pelaksanaan program di APBD. Karena selama ini laporan setiap UPD belum maksimal diupload. Sementara hal tersebut diperlukan untuk melihat proses input, output, outcome, dan impact atau dampak dari kebijakan yang dibuat. Mohon penjelasan. 3. Mengenai proyek pembangunan yang dilaksanakan tahun sebelumnya yang realisasinya belum sampai pada titik yang direncanakan karena kekurangan anggaran. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyarankan untuk dilanjutkan di tahun 2023 karena banyak proyek yang justru sampai pengerjaan pada titik rawan atau yang membutuhkan masyarakat. Contoh, pengaspalan Jalan Batu Bajolang
menuju Monggo, Nagari Bukit Batabua, Kecamatan Candong, terhenti pada titik rawan berupa tanjakan dan berulat dikarenakan anggaran yang tidak berisiko serta membahayakan masyarakat. Mohon penjelasan. Kami ulangi, dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi sehingga berisiko serta membahayakan bagi masyarakat. Mohon penjelasan. 4. Sehubungan proyek yang bermasalah di berbagai titik, kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Agam agar untuk meningkatkan pengawasan, monitoring, pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi agar semua berjalan sesuai dengan rencana. 5. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Agam, terutama di bidang sarana dan prasarana air bersih, fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta pemerintah daerah Kabupaten Agam untuk APBD tahun 2023 bisa terus menjangkau dorong-dorong yang belum teraliri air bersih, seperti salah satu contoh dorong anak air Kasih, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, yang belum terjangkau oleh air bersih, baik Pangsimas maupun PDAM. Fraksi Persatuan Pembangunan meminta ini bisa menjadi perhatian oleh pemerintah daerah Kabupaten Agam. 6. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan bagaimana upaya meningkatkan inovasi terhadap BUMD yang ada di Kabupaten Agam. Berkenaan dengan adanya wacana program pemerintah membentuk unit usaha baru, yakni air minum dalam kemasan atau AMDK. Sampai saat ini sejauh mana progresnya dan berapa alokasi anggaran yang disediakan untuk itu? Mohon penjelasan. 7. Selanjutnya mengenai penyertaan modal pada BUMD, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mempertanyakan bagaimana kebijakan dari pemerintah daerah dalam mengembangkan BUMD, seperti salah satunya PDAM yang merupakan bagian dari BUMD tersebut untuk memberikan kontribusi penuh terhadap PAD Kabupaten Agam. Mohon penjelasan. 8. Berdasarkan surat Menpan RB melalui suratnya dengan nomor B/M1511/00/2022 yang ditujukan kepada pejabat pembinaan kepegawaian daerah untuk melakukan pendataan jumlah tenaga non-ASN. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan minta kepada pemerintah daerah agar mencari kebijakan dalam bidang penataan unsur kepegawaian, terutama database calon P3K, agar pegawai THR, kontrak, profesi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan, sopir, maupun pegawai BUMD, BLUD yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, dan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Agam masuk dalam penataan tersebut, sehingga mereka dapat mengikuti ujian seleksi pegawai P3K agar ada kepastian status bagi seluruh pegawai yang ada di Kabupaten Agam. Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, pimpinan dan anggota serta hadirin yang berbahagia, demikianlah pandangan umum ini dapat kami sampaikan. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila